Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, yang insyaallah kita akan masuk pada pembahasan mengenai perjalanan dakwah Nabi pada fase dakwah terang-terangan atau fase dakwah jiharah. Fase dakwah terang-terangan ini dimulai setelah 3 tahun selesainya fase dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, namun sebelum kita membahas fase dakwah jahriyah ini atau fase dakwah terang-terangan, ada beberapa perkara terkait dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa dakwah sirriyah kemarin yang belum kami sampaikan pada pengajian sebelumnya, yaitu bagaimana kaum muslimin melakukan sholat di fase dakwah sirriyah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sebelum Al-Isra dan Al-Mi'raj, yaitu sebelum Nabi SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, kaum muslimin itu sudah melakukan ibadah sholat itu sejak awal dakwah Nabi SAW di Mekah. Nah, bagaimana hal tersebut? Berikut ini penuturan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan mengutip penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, juga mengutip penuturan dari Al-Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Qala Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, as-salah wa kana fi awaili ma nazal al-amru bis-salah. Di antara hal perkara yang pertama kali turun, yaitu perintah yang pertama kali turun dari Allah Azza wa Jalla, adalah perintah untuk melakukan salat. Qala Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra'i yusalli qit'an wa kadzalika ashabuhu, walakin ukhtulifa hal furida syai'un qabla as-salawatil khams min as-salawati am la. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, yaitu beberapa sholat qita'an, beberapa sholat yang dilakukan oleh Nabi. Demikian pula sahabat-sahabatnya. Hanya saja ukhtulifa hal furido syai'un, para ulama berbeda pendapat apakah ada sholat yang difardukan. Kalau yang dilaksanakan, iya. Sepakat para ulama sejarah menyatakan Nabi dan para sahabat itu melakukan sholat sebelum disyariatkannya sholat fardu 5 waktu. Tetapi sebelum sholat fardu 5 waktu itu, apakah dinilai fardu atau tidak, dinilai wajib atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ukhtulifa, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hal furida syai'un qabla salawatil khams am minas salawati amla, ataukah tidak difardukan. Faqil, maka ada yang mengatakan innal fardha kanat salatun qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kemudian ada pendapat yang menyatakan bahwasanya salat fardu yang difardukan sebelum salawatil khams, sebelum salat 5 waktu itu adalah salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha intaha. Ya, intaha maksudnya ini selesai uraian dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang dikutip oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab ini. Warawah Al-Harith
ibn Usamah min tariqi ibni Lahi'ah mausulan an Zaid ibni Harithah. Kemudian Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengutip riwayat dari Al-Imam Al-Harith ibn Usamah. Ini dikenal kitabnya dengan Musnad Al-Harith. Meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah. Nah, Ibnu Lahi'ah ini salah seorang perawi hadis di Mesir yang dikenal kelemahan riwayatnya gitu. Dikenal kelemahan riwayatnya itu mengingat beliau ini menjaga riwayat-riwayatnya itu dengan catatan. Suatu ketika catatan yang disimpan di perpustakaannya itu terbakar, sehingga dalam penyampaian hadisnya beliau mengandalkan apa yang beliau ingat. Nah, dalam hal ini antara riwayat satu dengan riwayat yang lain itu banyak ketercampuran yang disebut dengan ikhtilat gitu. Jadi banyak ketercampuran riwayat antara satu dengan yang lainnya, sehingga para ulama ini mewaspadai riwayatnya Ibnu Lahi'ah ini. Akan tetapi ada dua tokoh perawi hadis yang sempat meriwayatkan riwayat-riwayatnya Ibnu Lahi'ah ini sebelum perpustakaannya terbakar. Namanya adalah Al-Imam Abdullah ibnu Wahab. Al-Imam Abdullah ibnu Wahab ini muridnya Imam Malik di Mesir, yang membawa fikihnya Imam Malik itu masuk ke negeri Mesir. Nah, beliau ahli hadis dan juga ahli fikih yang mengajarkan dan mentaksis, mendirikan madrasah Malikiyah di Mesir. Pada saat yang bersamaan Imam Syafi'i datang meletakkan pondasi mazhabnya di Mesir. Itu ada persaingan, ada rivalitas antara madrasah Malikiyah dan madrasah Syafi'iyah yang barusan dibawa oleh Al-Imam Syafi'i di Mesir. Tetapi rivalitas antara mazhab itu di Mesir semenjak kedatangan Imam Syafi'i di Mesir itu lebih kuat terjadinya itu antara madrasah Syafi'iyah dengan Hanafiyah, yang mana perbedaannya kan antara yang satu ahli hadis, yang satu ahli ra'yi. Tapi kita belum membahas itu, kita kembali kepada pembahasan tentang salat ya di masa Nabi SAW. Dalam hal ini riwayat yang dikutip oleh Syekh Shafiyur Rahman adalah riwayatnya Ibnu Lahi'ah ini. Nah, satu lagi muridnya Ibnu Lahi'ah yang sempat mendapati riwayatnya mendapati riwayatnya Ibnu Lahi'ah sebelum perpustakaannya terbakar adalah Abdullah ibnu Mubarak. Nah, jadi kalau nanti kita mendapati satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Lahi'ah, perawi Ibnu Lahi'ah ini kan yang beliau memiliki kelemahan karena perpustakaannya terbakar, maka lihat murid setelahnya, apakah ada Abdullah ibnu Wahab dan Abdullah ibnu Mubarak atau tidak. Kalau ada, maka riwayat tersebut ini terangkat menjadi darajat hasan. Nah, ini yang berkenaan dengan Ibnu Lahi'ah. Nah, adapun riwayat yang dikutip ini Allahu Ta'ala a'lam, saya belum melihat kepada Musnad Al-Harith ini, riwayat yang dikutip oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini, apakah riwayatnya Ibnu Lahi'ah yang sudah sempat diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Wahab atau Abdullah ibnu Mubarak atau tidak. Saya belum ngecek ke referensi primernya mengenai hal ini. Jadi beliau hanya mengutip, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengutip riwayat ini dari Zaid ibn Harithah, yaitu sahabat Nabi Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah kemarin sudah kita sampaikan termasuk yang pertama kali masuk Islam. Di hari pertama Nabi SAW diutus. Jadi ada 4 orang yang masuk Islam di hari pertama Nabi SAW diutus, yaitu Ibunda Khadijah, kemudian dari keponakannya Nabi yaitu sepupunya Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah ini sebagai budak yang sudah dibebaskan oleh Nabi SAW dan diangkat menjadi anaknya pada saat itu. Nanti
ada pembatalan adat tabani akan kita bahas pada tahun ke-5 Hijriyah nanti. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau secara personal mendatangi teman-teman beliau yang sekira satu pemikiran, satu visi, mengajak masuk Islam, maka masuk Islamlah as-sabiqunal awwalun yang lain-lainnya. Nah, Zaid bin Harithah di sini meriwayatkan sebagaimana tadi dalam jalur periwayatannya perawi Ibnu Lahiyah tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilaihi atahu Jibril fa'allamahu al-wudu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, malaikat Jibril datang untuk mengajarkan berwudu. Falamma faragha minal wudu akhadha ghurfatan min ma'in fanadhaha biha farjahu. Nah, setelah selesai berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu ciduk air untuk memercikkan kemaluannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya wudu itu sudah diajarkan sejak awal-awal. Nah, wudu itu tidak lain untuk sholat gitu. Wudu itu untuk sholat, sehingga dalam hal ini ada sholat yang sudah dilakukan sejak awal masa dakwah Nabi di Mekah sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Waqad rawa Ibnu Majah bimaknahu, kemudian yang dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Warawa nahwahu anil Barra ibn Azib wa ibni Abbas. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abbas ini dari sahabat yang berbeda, yaitu Al-Barra ibn Azib dan Abdullah ibn Abbas. Wa fi hadithi Ibni Abbas wa kana dzalika min awwalil fariidhah. Nah, di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, ini adalah bagian dari awal-awal yang difardukan kepada kaum muslimin. Jadi ketika difardukan wudu berarti ada sholat yang difardukan gitu. Nah, untuk hadis yang dari riwayatnya Abdullah ibnu Abbas, ini saya dapati riwayatnya di dalam Al-Awsat karya Al-Imam Ibnul Munzir, di mana Nabi SAW memercikkan air ke kemaluannya itu setelah berwudu. Dan ini disahihkan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Munzir. Sehingga dalam hal ini dengan berbagai jalur periwayatan yang didapati dalam hal ini, berita tentang diajarkannya wudu pada fase awal dakwah semenjak di fase dakwah sirriyah ini menunjukkan bahwasanya ada sholat fardu yang difardukan kepada kaum muslimin sebelum fardu lima waktu ini. Nah, kemudian faidah dalam hal ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara sunnah yang patut kita amalkan, dan ini menjadi solusi bagi kaum muslimin yang mendapati ada waswasah di dalam dirinya. Biasanya setelah buang air kecil itu kok ada kerasaan keluar lagi gitu loh. Tidak sampai setetes, tapi terasa jalan di saluran kencing itu terasa jalan. Ini batalkah? Enggak batalkah? Enggak. Nah, solusinya adalah sunnah ini tadi, yaitu memercikkan ke kemaluan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Awsat yang sama berkenaan dengan riwayat ini, Abdullah bin Abbas itu ketika ditanya tentang sesuatu, ini ajidu syai'an, ada seorang yang bertanya minta fatwa kepada Abdullah ibn Abbas, aku mendapati sesuatu ketika aku ini setelah buang air kecil. Maka Abdullah ibnu Abbas mengajarkan untuk yumdoh atau dipercikkan. Kemudian al-balal, bagian basah dari percikannya itu, kata Abdullah ibnu Abbas, yutahhiruhu, cukup untuk mensucikannya. Jadi percikan basahnya itu cukup untuk mensucikan dari sisa
air kencing yang keluar, sisa air kencing yang keluar setelah buang air kecil itu. Nah, fikihnya di mana di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Kita lihat di sini fikihnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dalam hal ini menyatakan sucinya terangkatnya najisnya sesuatu dengan air itu adalah ketika air itu menang terhadap najis, gitu loh. Nah, jumlah najis yang keluar dari sisa air kencing itu kan tidak sampai setetes, dia terasa berjalan gitu di saluran kemaluan tersebut. Ketika terasa berjalan, ketika tidak sampai setetes, sementara percikan air itu lebih dari satu tetes. Sehingga dari jumlahnya itu air lebih banyak daripada jumlah najis yang ada. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan fa innahu yutahhiruhu, ini mensucikan, sudah cukup untuk mensucikan. Maka fikih yang kita ambil dalam hal ini, ketika air itu sudah menang dengan najis, maka najis itu sudah hilang dan sudah terhitung terangkat. Maksudnya menang ini apa? Sifat najis itu hilang, gitu. Warna, bau, rasanya itu hilang dengan adanya air, meskipun air tersebut tidak sampai 2 kullah. Ketika dia sudah menang terhadap najis, maka itu sudah cukup untuk mensucikan. Nah, di antara hadis yang menguatkan hal ini adalah perintah Nabi untuk menyiram air kencingnya siapa? A'rabi, orang yang datang dari pelosok padang pasir itu, yang datang ke masjid Nabi, kemudian dia buang air kecil di salah satu sudut masjid Nabi. Para sahabat marah mau melarangnya, tapi Nabi mengatakan biarkan. Setelah itu baru kemudian Nabi memerintahkan untuk mengambil 1 ember. Nah, 1 ember ini adalah jumlah air yang diperkirakan menang terhadap jumlah najis yang dikeluarkan dari air kencingnya A'rabi tadi yang kencing di masjid. Nah, 1 ember ini kan kalau dihitung-hitung tidak sampai 2 kullah gitu loh. Jadi patokannya adalah apabila air yang menang maka najis terangkat. Tetapi kalau najis yang menang, dalam hal ini jumlah air yang diberikan belum menghilangkan sifat-sifat najis, maka najis masih ada dan belum dihukumi terangkat. Nah, ini faedah berkenaan dengan fikihnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Waqad dzakara Ibnu Hisham anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu idza hadaratis shalah dhahabu ila syi'ab fastakhfau bi salatihim min qaumihim. Ketika sudah tiba waktu salat, yaitu salat tadi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tadi, salatnya di 2 waktu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Nabi dan para sahabat itu pergi ke Syi'ab. Syi'ab itu jamak dari Syi'ab, celah-celah dari lembah bebatuan yang ada di Makkah. Sebagian dari celah-celah tersebut difungsikan oleh kabilah tertentu sebagai tempat pertemuan mereka. Nah, pergi ke celah-celah bebatuan yang ada di lembah-lembah di Makkah itu untuk melaksanakan sholat. Fastakhfau, mereka sembunyi dari keramaian, min qaumihim, dari kaum mereka. Wa qad ra'a Abu Talib an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aliyan yusalliyani marratan. Suatu ketika Abu Talib melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali ibn Abi Talib melakukan salat. Fakallamahuma, kemudian Abu Talib menanyakan kepada keduanya fi dzalika, berkenaan dengan perkara tersebut. Walamma arafa jaliyatal amri, ketika Abu Talib mengetahui perkaranya dengan jelas, kenapa mereka melakukan salat, amarahuma bisabat, maka Abu Talib memerintahkan keduanya, yaitu memerintahkan Nabi Muhammad dan memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk tetap teguh terhadap ajaran yang ada itu. Jadi Abu Talib sudah mengetahui kebenaran ajarannya itu, dan Abu Talib tidak melarang sedikit pun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Talib, karena ini masih dalam fase dakwah sirriyah, masih berupaya untuk disembunyikan ajaran-ajaran Islam tersebut.
Al-khabar yablughu ila Quraisyin ijmalan. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ini, kemudian dakwah sembunyi-sembunyi ini, tidak sepenuhnya tidak diketahui, tetapi diketahui oleh masyarakat Mekah sampai kepada petinggi-petinggi Quraisy, namun secara ijmal, tidak secara detail gitu kan. Secara ijmal itu secara global sampai kepada petinggi-petinggi Quraisy. Wa da'watu fi hadhil marhalah wa in kanat sirriyatan wa fardiyatan lakin balagat anba'uha ila Quraisyin. Meskipun dakwah pada fase ini dilakukan sembunyi-sembunyi dan secara personal antar individu yang satu dengan yang lainnya, tetapi beritanya itu sampai pula telah sampai kepada Quraisy. Baida annaha lam taktarith biha haitsu lam yata'arrad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinihi. Akan tetapi orang-orang Quraisy tidak mencurahkan perhatiannya, tidak ambil pusing, bahasa sederhananya itu tidak ambil pusing dengan keberadaan dakwah Nabi ini, karena dakwah Nabi ini di fase dakwah Syria tidak sama sekali menyentuh atau menyerang agama mereka. Walam yatakallam fi alihatihim. Nah, pada saat itu Nabi belum belum mencela atau belum berbicara tentang hakikat dari berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Quraisy. Karena sesembahan mereka belum disentuh gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu loh oleh para petinggi Quraisy. Marrat thalathu sinin, berlalulah 3 tahun. Wa da'watu lam tazal sirriyatan wa fardiyatan. Dakwah itu masih disampaikan secara sembunyi-sembunyi dan personal antar individu satu dengan yang lainnya. Wa khilal hadhil fatrah takawwanat jama'atun minal mu'minin. Maka di dalam fase ini terbentuklah suatu komunitas jamaah minal mu'minin, di antara kaum mukminin, taqumu ala al-ukhuwati wat ta'awun, yang mereka itu terjalin erat ukhuwah, persaudaraan dan rasa saling membantu satu sama lain. Wa taqumu ala tabligh risalah, juga menyampaikan risalah kenabian ini, wa tamkiniha min maqamiha, dan menguatkan kedudukan risalah tersebut pada posisinya. Thumma tanzilul wahyu yukallifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimu'alanatihi qaumahu. Kemudian turunlah wahyu untuk menugaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan terang benderang. I'lan itu mengumumkan, alana yu'alinu menyampaikan secara terang-terangan di hadapan kaumnya. Wa mujabahati batilihim wa muhajamati asnamihim, perintah untuk menjelaskan kebatilan agama yang dianut kaumnya, dan kemudian perintah pula untuk menyerang berhala-berhala. Artinya Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan keburukan-keburukan dari ibadah penyembahan berhala ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah turun perintah dakwah terang-terangan ini. Nah, apa yang dilakukan? Masuklah pada fase dakwah yang kedua, yaitu fase dakwah jahriyah atau fase dakwah terang-terangan. Awwalu ma nazala bihadza sadadi qauluhu ta'ala. Untuk perkara perintah menyampaikan secara terang-terangan ini, yang pertama kali turun adalah perintah Allah untuk menyampaikan kepada keluarga dekat dulu. Qala Allah subhanahu wa anzir ashirataka al-aqrabin, di surah Syu'ara ayat 214. Anzir, jadi perintahnya itu disampaikan secara perintah tunggal. Sampaikan kepada, kalau perintah tunggal ini maka ayat ini
turun secara khusus kepada Nabi untuk pertama kali, dan kemudian kepada kaum muslimin yang menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan estafet dakwah ini. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada ashiratak, keluarga dekatmu, al-aqrabin, yang memiliki kedekatan, yaitu kedekatan nasab dan pertalian darah dengan Anda. Waqad warada siyaqun dzukirat fihi awalan qissatu Musa alaihi salam min bidayati nubuwwatihi ila hijratihi ma'a bani Israel. Maka surah Asy-Syu'ara ini ketika melihat konteksnya di awal-awal surah itu, yang dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kisah Nabi Musa di awal kenabiannya itu sampai hijrahnya bersama dengan Bani Israel. Awal-awal kenabian Nabi Musa itu bagaimana sampai nanti hijrah membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Wa najatihim min Fir'aun, kemudian kisah diselamatkannya kaum Bani Israel ini dari kekejaman Fir'aun wa qaumih, dan dari kaumnya Fir'aun. Wa ighraqu ali Fir'aun ma'ah, dan ditenggelamkannya Fir'aun serta kroni-kroninya itu bersama dengan Fir'aun. Wa qad ishtamalat hadhihi al-qissah ala jami'il marahil allati marra biha Musa alaihi salam khilala da'wati Fir'aun wa qaumihi ila Allah. Maka kisah dakwahnya Nabi Musa ini yang secara komprehensif Allah Subhanahu wa taala hadirkan dari awal fase dakwahnya sampai akhir fase dakwahnya, Allah selamatkan dari Fir'aun ini, Allah hadirkan dalam surah Asy-Syu'ara ini sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW pada saat itu, bahwasanya ini loh yang dilakukan oleh utusan-utusan Allah terdahulu, yang mana juga dapat tugas yang sama dengan Anda, menghadapi tantangan yang berat, harus menghadapi tantangan yang besar. Kalau dahulu Nabi Musa itu berhadapan dengan kekuasaan yang memiliki segala daya upaya untuk melakukan apa yang diinginkan, untuk melakukan kekejaman dan kejahatannya. Saat ini Nabi Muhammad tidak menghadapi penguasa tunggal, tetapi dominasi budaya masyarakat yang dihadapi oleh Nabi SAW, yang hakikatnya sama beratnya gitu loh, hampir sama beratnya dengan apa yang dihadapi para Nabi dan Rasul terdahulu. Allah hadirkan kisah ini sebagai pedoman bagi Nabi SAW dalam melakukan tugas dakwah ini. Wa ka'anna hadha tafsil, kata Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, seakan-akan perincian hal ini, yaitu perincian kisah Nabi Musa ini, innama ji'a bihi ma'a amri Rasul sallallahu alaihi wasallam bijahri da'wati ila Allah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjaharkan, untuk menyuarakan dakwah kepada Allah ini dengan terang-terangan, liyakuna amamahu wa amama ashabihi namudzajan, agar menjadi namudaj, menjadi contoh teladan di hadapan Nabi dan di hadapan sahabat-sahabat Nabi tentang adanya utusan Allah dan umat terdahulu yang dapat tugas yang sama juga gitu. Lima sayalqaunahu minat takdzibi wal ittihad, yang mana resiko dari dakwah ini yang didapati memang adanya takdzib, upaya untuk mendustakan apa yang disampaikan, wal ittihad, dan rintangan, hadangan, tekanan yang diberikan hinama yajharuna bid dakwah, ketika dakwah ini disampaikan terang-terangan. Ya ini resikonya Allah sebutkan gitu. Ada sunnah umat terdahulu yang menyatakan ada resiko pahit yang akan diterima kalau dakwah terang-terangan ini disampaikan. Waliyakunu ala basiratin min amrihim mundzu bidayati da'watihim, agar kemudian menjadi basirah, jadi penunjuk yang benderang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala semenjak awal dakwahnya Nabi Musa ini sampai akhirnya. Ini jadi pedoman dan petunjuk yang terang benderang bagi umatnya Nabi Muhammad.
Wa min nahiyatin ukhra, kemudian dari sudut pandang yang lain, tashtamilu hadhihi surah ala dzikri ma'ali al-mukadzibina lirrusul. Di sisi yang lain, cerita Nabi Musa ini juga menunjukkan karakteristik ciri-ciri orang yang mendustakan seruan dakwah yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Min qaumi Nuh, diperlihatkan oleh Allah ini loh karakteristik kaum yang mendustakan seruannya Nabi Nuh begini. Wa'ad, kemudian kaumnya Ad begini. Wa Samud, kaum Samud juga demikian Allah ceritakan. Wa qaumi Ibrahim wa qaumi Lut wa ashabul aikah ada ma dzukira min amri fir'aun wa qaumihi. Selain dari apa yang disebutkan dari kaumnya Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala juga menghadirkan itu gitu. Menghadirkan kisah-kisah umat terdahulu yang menentang dakwah Rasul, itu akibatnya begini. Kemudian sifat-sifat mereka seperti ini, dan akibat dari perbuatan mereka takdzib, mereka mendustakan ajaran Allah, seruan para nabi terdahulu, Allah ceritakan akibatnya. Liyu'lama alladzina sayaqumuna bitakdzib bima yu'awwalu ilaihi amruhum wa bima sayalqawna min mu'akhadatillahi in istamarru ala takdzib, untuk memberitahu, mengabarkan tentang orang-orang yang mereka itu mendustakan seruan para nabi dan akibat dari perkara pendustaan yang mereka lakukan itu, dan akibat yang akan mereka dapati nanti dari azab Allah Azza wa Jal, min mu'akhadatillah, dari azab yang akan Allah berikan. Ini istamarru ala takdzib, kalau mereka masih terus-terusan melakukan pendustaan. Liya'rifa al-mu'minun, liya'lama alladzina sayaqumun wa liya'rifa al-mu'minun, dan agar orang-orang mukmin juga mengetahui anna husnal aqibah lahum, bahwasanya akibat yang baik, akhir yang baik itu kan, kalau sekarang istilahnya happy ending gitu. Happy ending itu akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Lahum la lil mukadzibin. Happy ending itu enggak akan Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah hadirkan kisah-kisah tersebut agar kaum muslimin mengetahuinya di awal. Memang sakit nanti yang dihadapi, tetapi akhir yang bahagia itu diberikan kepada yang beriman. Ini demikian. Maka bagaimana proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi setelah ayat ini turun, yaitu mulai menyeru kepada kerabat dekat terlebih dahulu. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiratahu Bani Hashim. Jadi didakwahi untuk pertama kali keluarganya Nabi dahulu dari Bani Hashim. Ba'da nuzuli hadhil ayah, setelah turunnya ayat ini. Faja'u wa ma'ahum nafarun min Bani al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Mereka datang Bani Hashim ini, dan bersama dengan Bani Hashim ini ada sebagian pula dari Bani Muttalib bin Abdi Manaf. Muttalib bin Abdi Manaf ini saudaranya Hashim bin Abdi Manaf. Nah, dalam hal ini Nabi SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadits yang sahih, Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahid. Satu kesatuan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini. Nah, kenapa kok demikian? Nanti akan kita lihat pada saat tahun ke-7 kenabian, peristiwa pemboikotan umum yang dilakukan kepada Nabi dan keluarganya serta kaum muslimin, muqatta'ah. Jadi diputus total hubungan sosial, ekonomi itu terhadap Nabi dan para pengikutnya. Nah, yang pasang badan bela Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir, belum masuk Islam, semuanya pasang badan tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad. Nah, tuntutannya Quraisy apa? Serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Kalau tidak, kami tetap akan melakukan pemboikotan ini sampai masa yang tidak ditentukan. Itu tuntutannya, tuntutannya orang-orang Quraisy pada saat itu.
Nah, dalam hal ini ketika kesempatan Nabi menyeru kepada Bani Hashim, ada beberapa anggota Bani Muttalib yang juga hadir. Fakanu nahwa khamsatan wa arba'ina rajulan. Nahwa khamsatin wa arba'ina rajulan, afwan. Mereka sekira yang dikumpulkan itu sebanyak 45 orang dari kedua kabilah ini. Falamma arada an yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badarahu Abu Lahabin. Ketika Rasulullah sudah mau berbicara, Abu Lahab mendahuluinya untuk berbicara. Waqal, dan berkatalah Abu Lahab, wa haula'i hum umumatuk wa banu ammik fatakallam wada' as-subata. Mereka ini adalah paman-pamanmu dan anak dari paman-pamanmu. Silahkan berbicara, tinggalkan as-subah. As-subah itu adalah ungkapan yang diistilahkan oleh masyarakat Mekah pada saat itu untuk ajaran agama selain ajaran agama nenek moyangnya, yaitu penyembahan berhala. Disebut dengan as-subah, yaitu maknanya secara bahasa al-khuruj minad din, ay al-khuruj min dini abaihim. Jadi silahkan berbicara apapun, tapi jangan ngomong tentang agama nenek moyang kita, perkara-perkara ajaran-ajaran di luar ajaran nenek moyang kita, jangan. Itu udah artinya udah dikunci dulu sama Abu Lahab untuk tidak menyampaikan dakwah Islam di situ. Allah Ta'ala a'lam, yang nampak di sini Abu Lahab sudah tahu perkara ini gitu loh, karena selama 3 tahun kan gerak-gerik Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya ini sudah banyak diketahui. Karena Nabi Muhammad itu belum menyerang adat istiadat penyembahan berhala, maka masih adem anyem aja gitu kan. Tapi ketika sudah mau berbicara ini, boleh jadi Abu Lahab ini sudah punya firasat gitu loh. Sudah punya firasat kalau dakwah ini sudah mau disampaikan secara terang-terangan pada momen ini. Wa'lam annahu laisa liqaumik bil Arab qatibatan taqah. Ketahuilah bahwasanya kaummu ini tidak punya kekuatan untuk menghadapi seluruh masyarakat Arab. Maksudnya apa? Seluruh masyarakat Arab ini sudah turun-temurun berurat berakar membudaya dalam sendi kehidupan mereka untuk menyembah berhala. Kalau kamu macam-macam dengan perkara agama nenek moyang kita, keluargamu Bani Hashim dan Bani Muttalib ini nggak bisa menghadapi mereka semuanya gitu loh, maksud dari Abu Lahab ini. Wa ana ahaqqu man akhadhaka. Nah, maka saya adalah orang, kata Abu Lahab, yang paling berhak untuk menghukum kamu gitu kan. Artinya sebelum ini terjadi aku duluan yang ambil tindakan kepada kamu. Fahasbuka banu abika. Cukuplah anak-anak dari ayah-ayahmu. Wa in aqamta ala ma anta alaihi fahuwa aisaru alaihim min an yathiba bika butunu Quraisyin. Sudah isya ya. Maka daripada nanti kabilah-kabilah Quraisy yang lain yang ngambil tindakan buruk kepada Anda, cukup anak-anak dari ayah dan pamanmu ini yang ngambil tindakan kepada dirimu. Artinya cukup kami yang menghentikan upayamu ini untuk menyampaikan ajaran baru ini, ketimbang nanti semua butun Quraisy, yaitu sub kabilah Quraisy yang lain yang nanti harus berhadapan dengan Anda gitu loh. Wa tumidduhum al-Arab, bahkan nanti masyarakat Arab itu akan membantu Quraisy untuk menghadapi Anda. Fama ra'aitu ahadan jaa'a ala bani abihi bi syarrin mimma ji'ta bih. Maka aku belum pernah melihat seorang pun yang datang terhadap anak keturunan ayahnya dengan keburukan melebihi apa yang Anda datangkan saat ini. Fasa kata Rasulullah, jadi mendengar ucapannya Abu Lahab ini, Rasulullah diam, tidak jadi menyampaikan apa maksud dakwah Islam ini kepada
Bani Hashim dan Bani Muttalib pada kesempatan ini karena didahului oleh siapa? Oleh Abu Lahab ini. Walam yatakallam fi dzalikal majlis. Dalam majelis itu Nabi tidak berbicara sama sekali. Nah, baru nanti pada kedua kalinya Nabi Muhammad mengumpulkan lagi ketika perkumpulan yang kedua kalinya di keluarganya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Di sini Nabi SAW mampu menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dakwah terang-terangan di tengah-tengah keluarga Nabi SAW. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.